Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat 10 ayat 1 sampai 20. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan ujukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, bagimu, serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya. Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu makannya di tempat kudus, seperti yang
yang telah kuperintahkan. Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Demikian. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 26. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu,
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Sharma dan Ibu Rima. Selanjutnya kita akan menerima firman Tuhan dengan judul Api Asing. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan, saudara ya. Dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang penuh cinta, nanti kamu akan selalu mendapatkan hal yang baru. Tapi kalau hatimu penuh dengan dendam, hatimu nggak lurus, intrik politik, ya Anda datang dengan maksud-maksud yang tidak baik, ya yang terjadi adalah kamu hanya capek, ya tiap hari doa pagi hanya capek, saudara. Nah, hari ini judulnya api asing, bagus ya, api asing. Kemarin kita belajar bagaimana ketika ada 6 korban itu ya, korban bakaran, ya ada korban bakaran, ada burnt offering, sin offering, grain offering, guilty offering, ya terus ada ordinance offering, dan yang keenam adalah peace offering. Itu semua harus dibakar, ditaruh di mezbah, disembelih, ya kemudian ada api dari sorga langsung, api yang dari Tuhan. Lalu barusan di Imamat 10, Nadab dan Abihu menyalakan api sendiri, saudara. Nggak boleh, ya mati ya saudara ya. Oke, udah nyala lagi ya. Apa yang nih matiin ayo ngaku. Jadi kemudian ya api asing ya, api asing itu dinyalakan ya. Nah, Nadab dan Abihu mati ya. Saudara ingat perjanjian lama memaknainya dalam sebuah metafora, kias. Ya, makna rohaniah. Jadi bukan makna figura, bukan makna literal. Walaupun dalam sejarahnya memang benar terjadi seperti itu. Tetapi kita memahaminya hari ini di dalam perspektif perjanjian baru, dalam makna kias metafora. Jadi, ya, ketika korban bakaran itu yang adalah hidup kita dengan 6 aspek hidup kita tadi, ya, 6 aspek hidup kita yang dikorbankan, ya, lalu Tuhan yang sendiri akan membakarnya. Tuhan sendiri yang membakarnya. Jangan kamu menyalakan api bagi saudaramu, saudara. Jangan kamu nyalakan api bagi sesamamu. Ya, kalau Anda lihat, kita balik lagi ya. Galatia 5 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu tentang Torah. Ya. Bagian kedua itu tentang kias dari Torah. Makna dari Torah. Yaitu tentang mengasihi dan tentang sangkal diri pikul salib. Ya. Dan yang bagian ketiga itu diceritakan bagaimana ya Paulus mengingatkan ya di dalam Torah ada korban bakaran dan ada persembahan sangkal dari pikul salib, dan yang ketiga ya di dalam Torah di dalam Galatia disuruh kita praktek dan apa saudara, kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang menjadi tujuan dari Torah ya, yaitu mengasihi, mengampuni dan memberkati, serta kita jangan mementingkan
punya kita sendiri, saudara. Jangan kita menjadi batu sandungan atau kita menjadi jerat bagi sesama kita. Ketika kita mengasihi, ya maka kita janganlah menjadi jerat bagi sesama kita. Maksudnya apa ya tadi? Menjadi api bagi saudara kita. Karena api itu yang boleh nyalakan hanya Tuhan. Yang boleh membakar korban bakaran ini hanya Tuhan sendiri, bukan kita. Bukan kita, ya saudara. Api itu nanti dari surga. Jangan kita sesama imam, lalu kita menjadi pencobaan, menjadi jerat, ya kita berdebat, ya dengan tidak yang selayaknya, saling memaki sesama pelayan Tuhan, saling menjelek-jelekan sesama pelayan Tuhan, ya saling memfitnah. Itu namanya kita menjadi api untuk membakar mereka. Mereka sudah siap dengan korban bakaran, lalu kita yang bakar itu, saudara. Termasuk itu tadi, termasuk manas-manasin juga, ngomporin suami istri lagi cerai, kamu panas-panasin juga tuh, termasuk tuh, ya orang lagi ribut, kamu jadi kompor juga di sana. Itu juga termasuk menjadi api asing tuh. Ya, tapi kan kita semua akan mengalami pencobaan. Pak, biarlah orang, iya, tapi biarlah Tuhan, ya. Biarlah pencobaan itu datang bukan karena kita, tapi karena apa, saudara? Karena Tuhan hanya menyalakan api itu buat kita, ya, sehingga api itu kudus. Karena korban bakaran itu semua harus dinyalakan dengan api dari Tuhan, ya, sekalipun itu adalah guilty offering, korban kesalahan. Kamu sengaja bikin salah, lalu kamu masuk penjara, atau kamu mengalami aib yang luar biasa karena kesalahanmu sendiri. Biarlah itu surga yang menyalakan, jangan kamu yang ngoyer-ngoyerin dosanya orang. Ya, jadi pernah ada orang Wanes ngajak saya yang ngoyer-ngoyerin dosanya pendeta lain. Dia bilang, udahlah jangan, ya salah-salah nanti kamu lagi nanti. Kita semua nggak ada yang sempurna. Jangan-jangan nanti kamu juga yang ngoyer-ngoyerin dosa saya nanti. Saya bilang begitu ya. Jangan ada orang berdosa, lalu kamu yang menjadi congornya, yang menjadi radio masyarakat pengumuman. Ya kan? Berapa banyak tuh kita suka ada orang berdosa, lalu kita menjadi congornya, menjadi radio seakan-akan jadi pahlawan, whistleblower. Kita ini yang bongkar kesalahannya pendeta itu. Kamu bangga ya? Kalau ada pendeta cabul, lalu kamu bongkar kesalahannya, terus ini kamu bangga banget ya, saudara ya? Oh, jangan bangga, kamu jangan menjadi api asing. Itu namanya api yang asing ya, saudara. Tuhan nanti yang bongkar dia, bukan kamu. Kalau ada ya sesamamu Kristen, ya lalu kamu bongkar rahasianya, kamu aware-awarein. Saudara, kenapa saya selalu tutup? Ya kalau ada masalah di dalam internal, bukan saya nutup-nutupin atau belain orang ini, bukan, saudara. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu banyak orang yang tahu, hanya yang berkepentingan saja yang tahu. Ya, kan begitu, saudara. Anda pengurus, jangan takut, saudara. Saya kalau lagi ngamuk, lagi jengkel, nggak akan tak ower-owerin di depan umum, saudara. Paling ke beberapa pengurus saja sesama kita yang tahu bahwa saya marah, saya jengkel, saya kesal. Jangan khawatir, saudara ya. Anda tidak perlu memata-matai bahwa saya akan menjelek-jelekan Anda di forum, di publik. Nggak mungkin, saudara ya. Kecuali kamu nyerang saya habis-habisan, sampai saya harus mengklarifikasi sesuatu. Ya, namanya mengklarifikasi, ya harus saya buka, saudara ya. Tetapi kalau Anda pengurus yayasan, Anda bersama dengan kami, kamu bikin salah pun, kamu jangan takut. Tidak akan saya aware-aware. Bayangin kalau kamu punya anak, anakmu salah, lalu kamu cerita-cerita ke tetangga kanan kiri, nih anak saya nih, sudah umur 13 tahun masih ngompol. Coba anak itu sakit hati nggak kamu digituin, saudara? Tapi ada orang tua yang bangga ya, malah buat ini ya, buat ceritaan ya. Orang tuanya kurang ajar, saudara. Kamu nggak mikir nanti anakmu hatinya terluka loh. Malah kamu ketawa-ketawa ya. Ya, saudara ya. Kalau kamu punya suami atau istri bikin salah, kamu ngewer-ngewerin ke cuma kemana-mana, ya. Kamu cerita ke tetanggamu. Oh iya itu suamiku itu. Gini. Iya, ya, jangan diwer-werin, saudara ya. Itu namanya kamu menyalakan api asing bagi sesamamu. Ya kan? Oh ini saya bongkar nih.
Saya kadang-kadang mikir, dan kamu ini ya. Nah, kalau saya dulu bongkar siapa yang ngasih makan tai kace, yang ngebukin kace, itu karena buat keselamatannya kace, saudara. Bukan buat ngeluarin kejelekannya si Napoleon Bonaparte. Tahu bedanya, saudara ya? Pak, ada orang salah nggak dibongkar. Iya, kalau ada pendeta yang pedofilia, kamu harus lapor polisi, saudara. Karena pedofilia itu kriminal berat, saudara ya. Anaknya itu bisa bunuh diri gara-gara di pedofil sama pendeta itu. Kamu harus lapor polisi. Tanpa kamu harus ngeluarin ke wartawan. Tahu bedanya, saudara? Kalau ada orang salah, kamu lapor polisi tanpa harus ngeluarin ke wartawan. Suatu ketika ada kawan saya, ada yang teman saya dulu nipu saya, bisa-bisa ya, selama pendeta. Ya, akhirnya mau saya masukkan ke koran, saudara ya. Itu saya diingatkan. Ini saya ikhlaskan ya. Ada saya ikhlaskan. Saudara, kita seringkali melakukan tindakan untuk membalas orang itu dengan apa, saudara? Dengan menjeleknya di depan publik. Itu kamu sudah menyalakan api asing, saudara. Ya kan? Atau kamu sedang misalnya nih, ini saya cerita nih, oh iya kita hamba Tuhan, kita harus memberi contoh bersedekah. Lalu Anda sengaja datang ke saya, minta duit, saudara. Katanya tadi khotbahnya hamba Tuhan harus memberi. Lalu Anda sengaja datang sama saya untuk minta uang secara rutin, misalnya. Itu juga api asing tuh, saudara. Itu juga api asing. Saya memang punya korban peace offering, korban syukur, ya kan? Korban syukur. Lalu Anda sengaja masang jerat buat saya. Itu juga api asing. Nah, ada lagi, saudara ya, misalnya kita ini harus memberikan yang terbaik di hidup kita. Lalu Anda sengaja deketin orang-orang kaya, ya. Nah, terus Anda pura-pura, aduh, handphone saya rusak, aduh, aduh gini, sengaja ya, pengumuman. Ya, itu namanya apa, saudara? Itu namanya kamu membuat api asing, saudara. Ya, saudara, gimana ya? Saya nggak bisa live lagi karena laptop saya sedang rusak, saudara. Ya, gimana ya? Ya, mudah-mudahan nanti Tuhan kirim dermawan-dermawan untuk belikan laptop. Itu namanya saudara sedang menyalakan api asing. Ya kan? Saudara lihat di Facebook, aduh Tuhan Yesus tolong, ya, sakit ini, sakit itu, saya kekurangan uang ini. Oh, di dalam nama Yesus Jehovah Jireh. Anda ngomongnya di Facebook atau di status WhatsAppmu, saudara. Itu kamu sedang menyalakan api asing, saudara. Anda tanggap nggak? Supaya orang memberikan korban kepadamu, saudara. Kan uang atau apa buat nanti itu. Anda tahu tujuannya adalah itu. Anda tidak berharap kepada Tuhan, tapi Anda berharap orang akan memberi kepadamu. Itu api asing, saudara. Bapak Paul juga sering minta-minta dana donasi. Iya kan bukan buat saya. Bukan buat pribadi saya, buat supaya dia menabur, Anda semua menabur. Ini kita ada proyek, kamu silakan menabur. Karena supaya kamu diberkati, bukan buat saya uang ini. Bukan buat saya. Kalau buat saya minta, aduh saudara, ya saya kan sering bilang itu, saudara, dompet saya itu apa, rekening bank saya itu kosong. Saya bukan lagi minta uang, saudara ya. Itu beneran. Saya lagi kasih contoh, saya lagi memberikan kekuatan kepada kalian yang tidak punya uang hari ini. Jangan takut, saya pun tidak pegang uang. Jangan takut, saya juga nggak punya tabungan. Bukan lagi minta, bukan lagi pengumuman. Bukan, bedakan saudara ya. Tapi kalau saya ngomong, ya kita ini hamba Tuhan, ya rekening selalu kosong. Motif saya adalah supaya Anda ngirim uang ke saya, itu namanya saya menyalakan api asing, saudara. Ya, itulah api-api yang asing. Eh, apalagi contohnya, ya ketika berdiakonia, ya kan? Anda berdiakonia, lalu Anda sengaja, kalau tahu damari sebelum pagi ini kan kita berdiakonia kan, lalu Anda sengaja, Anda punya, kecuali Anda memang nggak punya ya Anda nggak punya, Anda harus bilang sama kita. Ya namanya nggak punya, Anda kan boleh boleh minta kepada, memang benar-benar butuh, tapi Anda rumahnya AC-nya mau
AC-nya semua kamar ada AC-nya, TV-nya kamu 50 inch, kamu di rumah di depan kamu masih punya mobil, punya motor, lalu kamu minta dijatah sembako sama embun pagi. Itu kamu sedang menyalakan api yang asing, saudara. Ada, jangan ngomong nggak ada. Ya, kalau so far di tempat kita ya belum ada. Tapi itu selalu ada yang begitu. Tadi kan saya cerita contoh yang ekstrim. Loh, saya sendiri pernah mengalami, pernah melakukannya. Ya, keluarga saya. Saya pernah cerita kan, kami kan dulu dapat beasiswa dari gereja. Seperti yang idenya Pak SK ya. Pak SK itu ngajak kita, yuk kita bikin beasiswa. Supaya semua jemaat kita, jangan sampai nggak bisa beli seragam, jangan sampai sepatunya rusak, nggak bisa beli, jangan sampai nggak bisa beli buku. Saya sudah minta tolong Bu Cinta, ya, coba Bu Cinta bikin sama Bu Sarma, pikirkan caranya bagaimana, kan kalian sama-sama guru tuh, kebutuhan duitnya apa saja, dipikirkan nanti. Terus nanti bikin SOP-nya sama tim, semua jadi. Setelah itu jadi, ayo kita daftar siapa saja yang membutuhkan. Ya kan? Nah, kami mendak salah satu guru ya, waktu saya masih SD itu ya. Kakak saya SMP, kakak saya SMA. Kita salah satu mendapat bantuan itu. Terus padahal kami punya motor, punya mobil, saudara. Tapi waktu itu orang tua saya nggak bilang sama gereja kalau kami waktu itu punya motor, punya mobil. Nah, itu adalah api yang asing, saudara. Orang disuruh korban buat kamu, dan sementara kamu sebetulnya nggak butuh. Tapi orang disuruh korban. Membakar korban, kamu membakar korban itu buat dirimu sendiri. Itulah api yang asing. Jadi jangan sampai Anda tidak membutuhkan pertolongan, lalu Anda minta pertolongan. Itu adalah api yang asing. Tuhan marah, saudara. Makanya kamu nggak diberkati. Makanya kamu nggak diberkati. Ya, kecuali kamu memang benar-benar udah nggak punya lagi. Nah, itulah api yang asing, saudara ya. Ada banyak sekali api yang asing. Ada hanya contoh-contoh aja, beberapa contoh. Nah, sekarang saudara, ayo kita sama-sama membangun. Ya, membangun sebuah mesbah. Kita bikin burn over korban bakaran, korban penebus dosa, korban penebus dosa, korban sajian, korban penebus salah, ya, korban ordination, ya, korban pentahbisan, ya, dan yang keenam adalah korban ucapan syukur. Tapi jangan kamu membakar bagi saudara. Biar Tuhan yang menyalakan api itu dalam setiap kita. Ya, artinya natural, saudara ya. Dan memang disesuaikan. Memang real, nggak dibikin-bikin. Ya, ya bagi yang melihat, jangan marah-marah. Saudara tahu, ya ada orang, ini orang miskin, lalu Anda tolong, lalu ngelunjak. Ya, kita kasih tawaran bantuan misalnya nih senilai 5 juta, lalu dia ngelunjak lagi meremen-remen kemana-mana, jadi 10 juta, jadi 15 juta, itu api yang asing, saudara ya. Nah, tapi Anda juga nggak usah marah-marah. Makanya saya bilang apa? Yang penting SOP, survei SOP, supaya hatimu jangan marah, sehingga kamu saling menggigit. Atau Anda, apalagi saudara, Anda buang waktu dengan debat kusir sesama Kristen, lalu kamu habis-habisan debat sama-sama Kristen, kamu tidak punya waktu buat memberitakan Injil. Itu juga api yang asing, saudara. Ya, kamu saling cakal-cakalan sesama Kristen, ya, makanya Tuhan hukum kamu, saudara. Kenapa Tuhan menghukum kalian? Ya, karena kalian sesama Kristen, buang waktu, bukannya memberitakan Injil, malah ribut sendiri. Itu juga api yang asing. Dan akhirnya kan kamu korban, sia-sia korbanmu. Ya kan, Tuhan tidak perlu. Cakal-cakalan, musuhan sama Kristen. Ya, gitu ya, saudara ya. Jadi ingat-ingat, jangan menyalakan api yang asing. Nanti didekat lagi, diulang lagi. Termasuk yang mana, api asing yang mana yang sedang kamu nyalakan nih. Jadi berhenti ya, saudara ya. Karena itu tidak berkenan. Dan apa akibatnya? Nah, hidup mati. Ya,
Mati saudara. Iya dianggap mati, ya kamu berarti tidak benar udah. Jangannya Tuhan nggak berkenan. Ya beberapa orang ya jadi sial. Keberuntungannya itu meninggalkan dia. Seharusnya hamba-hamba Tuhan ini diberkati Tuhan, tapi gara-gara menyalakan api yang asing buat saya, buat korban bakarannya saya, ya orang ini jadi sial, saudara. Dan saya pun tidak boleh menyalakan api asing bagi saudara kami, buat saudara saya. Itulah sebabnya saya selalu meresponnya belakangan. Karena jangan-jangan saya yang salah. Selain itu kan memang jangan-jangan kita yang salah kan. Jadi kalau ngerespon itu jangan buru-buru ngerespon kalau ada orang ngomong nggak enak tentang kamu. Ya, jangan langsung direspon. Ya kalau jangan langsung dicatek, nggak kenanan. Itu juga api yang asing tuh saudara. Ya kamu jadi api yang asing bagi saudara, padahal kamu belum tahu sebenarnya apa yang dimaksud. Yang dituju apa, kamu belum tahu. Belum apa-apa udah kamu cangkol dulu begitu. Itu juga api yang asing tuh. Sabar, tenang. Biarkan diproses. Ya, kalau ada orang mengalami kesalahan, jangan kamu aware-awarein di luar. Karena kamu sudah menyalakan api yang asing bagi dia. Dia sendiri sedang menderita, dia sendiri sedang mengalami kesulitan dengan ulahnya dia sendiri. Jangan kamu tambahi bebannya dengan kamu tuduh dia, atau kamu aware-aware, kamu bisik-bisikin kemana-mana. Ya, Tuhan Yesus memberkati.